Halo semuanya, perkenalkan nama saya Maria Sulastri Juti. Saya mahasiswa semester 3 jurusan Agribisnis di Fakultas Pertanian Universitas Nusa Tenggara. Pada kesempatan ini saya akan memaparkan materi tanaman pangan yaitu pohon pisang. Baik, langsung saja. Ciri-ciri dan bentuk gulma pada pisang yaitu alang-alang. Tumbuhan ini dapat mempengaruhi tanaman kultivasi lain karena kebutuhan natrium yang relatif tinggi. Kebanyakan berkembang biak dengan sendirinya setiap saat rimpang dipanen dari tumbuhan yang telah matang. Rimpang yang baik berwarna pucat, berasa manis dan sejuk. Alang-alang dapat menyebabkan penurunan pH tanah. Besarnya penurunan pH dan hambatan terhadap proses nitrifikasi menunjukkan adanya korelasi positif dengan pertumbuhan alang-alang. Cara yang dipakai untuk mengendalikan gulma ini dengan cara tebas bakar. Tebas bakar saya tidak mampu untuk mengendalikan gulma ini, sehingga untuk mengendalikannya kita harus menanam tanaman yang dapat menghambat pertumbuhan dari gulma ini. Tanaman tersebut yaitu tanaman gamalin. Berikut adalah gulma yang terdapat pada pohon pisang. Yang pertama, ulat penggulung daun pisang. Sesuai dengan namanya, ulat penggulung daun pisang menyerang daun pisang dengan cara memakannya. Ulat ini biasanya berukuran besar, tidak berbulu, dan tubuhnya diselimuti semacam tepung berwarna putih. Daun pisang yang diserang digulung untuk perlindungan dirinya. Pada serangan para daun pisang bisa habis dan hanya tersisa tulang daunnya saja. Hama ini menyerang semua jenis pisang, baik pisang buah, pisang hias maupun pisang serat. Pengendalian hama ulat penggulung daun pisang dapat dilakukan secara mekanis, yakni dengan cara mengambil ulat dan kemudian memusnahkannya. Yang kedua, kumbang penggerek bonggol pisang. Kumbang penggerek bonggol adalah hama tanaman pisang yang menyerang batang dan bonggol pisang. Batang dan bonggol pisang yang terserang berlubang, daun menguning dan layu. Pertumbuhan terhambat. Jika berbuah, tanaman pisang akan menghasilkan ukuran kecil. Upaya pengendalian dapat dilakukan dengan cara menjaga kebersihan kebun, memusnahkan batang dan bonggol tanaman terserang atau menimbunnya di dalam tanah dan menyemprotkan insektisida. Yang terakhir adalah lalat buah pisang. Lalat buah yang menyerang buah pisang adalah Docus dorsalis. Buah pisang yang terserang mengalami perubahan bentuk buah, berubah warna, membusuk, dan gugur. Pembusukan buah pisang terjadi karena biasanya lalat buah ini membawa jamur patogen yang berasal dari buah lainnya yang terinfeksi. Berikut upaya pengendalian lalat buah pisang dapat dilakukan dengan pemasangan perangkat lalat buah dan menyemprotkan insektisida kimia yang direkomendasikan. Berikut adalah penyakit tanaman pisang. Yang pertama, bercak daun. Bercak daun pisang disebabkan oleh cendawan Cercospora mosaicism atau cendawan Mycosphaerella musicola Mulder. Daun yang terserang terdapat bintik-bintik hitam. Semakin lama bintik hitam tersebut membesar dan melebar, membentuk noda kuning kecoklatan hingga hitam. Pada serangan parah, seluruh daun menguning dan mengering. Upaya pengendalian bercak daun pisang dapat dilakukan dengan cara membersihkan areal kebun, memangkas daun-daun yang terserang, kemudian memusnahkannya, atau dengan penyemprotan fungisida kimia yang direkomendasikan. Penyakit kerdil pisang. Tanaman yang terserang penyakit kerdil ditandai dengan pertumbuhan yang lambat, daun tegak kaku, pendek, dan sempit, tekstur daun rapuh dan mudah patah, warna daun berubah menjadi kuning yang dimulai dari tepi daun. Penyakit kerdil pisang disebabkan oleh virus banana buncitoph virus atau BBTV.
Penyakit kerdil pisang merupakan penyakit yang sangat sulit diberantas. Upaya mengendalikan dapat dilakukan dengan menanam bibit yang sehat. Yang terakhir adalah penyakit layu fusarium pada pisang. Penyakit layu fusarium pada tanaman pisang disebabkan oleh cendawan Fusarium oxyporum. Daun tanaman yang terserang akan menguning, pelepah menjadi layu, serta perubahan warna pada ponggol pisang. Kemudian tanaman akan mati karena bonggol dan akan membusuk. Berikut pengendalian layu fusarium pada pisang dapat dilakukan dengan menggunakan varietas yang tahan terhadap layu fusarium. Oke, baik, itu saja pemaparan materi yang dapat saya sampaikan. Sekian dan terima kasih.